Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 IKMB 2023 akan mempresentasikan mengenai employee engagement. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Aura Lawrence, ada Aisyah Saraswati, Amar Hisham, dan juga Kinasi Setia. Yang pertama adalah pengertian dan juga esensi employee engagement dalam organisasi modern. Employee engagement atau keterikatan karyawan mengacu pada sejauh mana seorang karyawan secara sukarela, sadar, dan antusias menginvestasikan dirinya secara fisik, kognitif, dan emosional dalam pekerjaannya. Engagement bukan hanya tentang bekerja keras, tetapi tentang bekerja dengan semangat, fokus, dan kesadaran penuh akan peran dan kontribusinya terhadap organisasi. Employee engagement sangat penting dalam organisasi modern, karena tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menurunkan turnover, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan juga mendorong inovasi serta mengurangi resiko organisasi. Berikut menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Khan tahun 1990, engagement adalah ketika individu membawa dirinya secara penuh ke dalam pekerjaan, mengekspresikan dirinya secara fisik, kognitif, dan emosional. Mes et al. Tahun 2009, yaitu memperluas konsep ini dengan mendefinisikan engagement sebagai energi psikologis dan perilaku yang diarahkan pada tujuan organisasi. Energi psikologis ini tercermin dari perasaan antusiasme, fokus, intensitas, dan urgensi. Sedangkan energi perilaku terlihat melalui persistensi, adaptabilitas, dan proaktivitas. Yang selanjutnya adalah menurut Gallup tahun 2004, terdapat tiga kategori karyawan berdasarkan tingkat keterikatannya. Yang pertama adalah engaged, bekerja dengan penuh gairah, memanfaatkan kekuatan dan talenta untuk kemajuan organisasi. Yang kedua adalah not engaged, yaitu hanya hadir secara fisik, tidak emosional, terhubung dengan pekerjaan. Yang ketiga adalah active dissent, yaitu bersikap negatif dan melemahkan semangat karyawan lain. Next adalah selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar dalam membangun employee engagement. Yang pertama adalah the capacity to engage atau kapasitas untuk terlibat. Nah, karyawan akan lebih mudah engage ketika mereka memiliki sumber daya yang cukup, termasuk informasi, pelatihan, dan keseimbangan hidup kerja. Yang kedua adalah the motivation to engage, yaitu motivasi untuk terlibat. Motivasi muncul dari pekerjaan yang bermakna, menantang, dan sesuai dengan nilai-nilai pribadi karyawannya. Yang ketiga adalah the freedom to engage atau kebebasan untuk terlibat. Engagement berkembang dalam lingkungan kerja yang aman secara psikologis. Yang keempat adalah the focus of strategic engage atau fokus keterlibatan strategis. Karyawan harus memahami bagaimana pekerjaan mereka terkait langsung dengan strategi dan juga tujuan organisasi. Next. Oke, selanjutnya ada dimensi psikologis dan perilaku dalam employee engagement. Yang pertama ada dimensi psikologis. Dimensi psikologis mengacu pada kondisi mental, emosional, dan kognitif karyawan saat mereka merasa engaged terhadap pekerjaan dan organisasinya. Nah, dimensi ini bersifat internal dan tidak selalu tampak dari luar, tetapi sangat berpengaruh terhadap motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja individu. Contohnya yaitu urgensi, rasa mendesak yang terarah pada tujuan, lalu fokus dan konsentrasi, intensity, kedalaman konsentrasi dan energi, and enthusiasm atau antusiasme dan semangat positif, dan yang terakhir ada vigor, dedication, dan absorption. Selanjutnya yaitu ada dimensi perilaku. Nah, dimensi perilaku ini merujuk pada bentuk nyata dari keterlibatan karyawan yang dapat diamati oleh orang lain. Ini adalah hasil langsung dari dimensi psikologis yang telah dijelaskan sebelumnya. Contohnya yaitu ada persistence atau ketekunan, yang kedua proactivity atau keaktifan dan inisiatif, yang ketiga role expansion, dan yang keempat adaptability. Next. Selanjutnya ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tingkat keterlibatan karyawan. Yang pertama faktor internal terlebih dahulu berasal dari dalam diri karyawan, yaitu yang pertama sumber daya pribadi atau personal research, contohnya kepribadian, sifat relation, self-efficiency, usia dan pengalaman. Yang kedua ada motivasi intrinsik, yaitu ketertarikan terhadap pekerjaan yang bersifat intrinsik. Lalu yang ketiga ada kebermaknaan kerja, yaitu bernilai secara pribadi dan sosial. Lalu yang keempat ada kesejahteraan spiritual, yaitu hubungan yang harmonis dengan diri sendiri, orang lain, alam, dan kekuatan lebih tinggi. Lalu yang kelima ada urgensi dan antusiasme, yaitu urgensi, fokus, intensitas, dan antusiasme. Lalu yang keenam ada komitmen emosional, yaitu ikatan emosional yang kuat terhadap organisasi dan pekerjaannya. Next. Selanjutnya ada faktor eksternal yang berasal dari lingkungan organisasi, contohnya yaitu sumber daya pekerjaan, lalu ada kepemimpinan autentik, lalu yang ketiga ada lingkungan kerja berkinerja tinggi, selanjutnya ada rasa aman dan psikologis, dan selanjutnya ada komunikasi organisasi yang efektif, lalu ada kesesuaian antara pekerjaan dan strategi organisasi, lalu yang ketujuh keadilan organisasi, dan yang terakhir ada budaya organisasi. Next. Oke, selanjutnya ada perilaku karyawan yang tercermin dari employee engagement. Pertama ada keterikatan emosional dan motivasi yang tinggi, yang berarti merasa memiliki peran penting, termotivasi untuk berkontribusi lebih. Selanjutnya konsistensi dan ketekunan, yang dimana tidak mudah menyerah, semangat tinggi dan dalam bertugas. Yang ketiga ada antusiasme dan inisiatif,
di mana menunjukkan antusiasme dalam bertugas dan mengambil tugas tambahan dan inovatif. Yang keempat ada sikap positif dan fokus, yang dimana memiliki sikap positif terhadap pekerjaan kreatif dan fokus dalam bekerja. Selanjutnya proaktif dan persisten, yang dimana bersikap proaktif menghadapi tantangan, membantu rekan kerja dan berpartisipasi aktif. Yang keenam adalah loyalitas dan komitmen, yang dimana ingin tetap menjadi bagian organisasi, berbicara positif tentang perusahaan. Bisa di next. Oke, selanjutnya strategi komunikasi efektif untuk meningkatkan employee engagement. Employee engagement ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi internal yang efektif dan komunikasi yang baik juga meningkatkan motivasi, produktivitas, dan loyalitas karyawan. Di sini ada beberapa strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan employee engagement. Yang pertama, ada evaluasi dan modernisasi metode komunikasi. Yang kedua, strategi komunikasi terintegrasi. Yang ketiga, pelatihan komunikasi. Yang keempat, budaya open feedback. Yang kelima, pengakuan dan apresiasi tepat waktu. Berikutnya, sarana komunikasi internal variatif. Yang terakhir, komunikasi formal dan informasi seimbang. Urgensi employee engagement sebagai kunci keunggulan kompetitif organisasi. Pertama adalah meningkatkan produktivitas dan kinerja. Karyawan yang engage cenderung lebih produktif, lebih sedikit melakukan kesalahan, dan memiliki semangat kerja tinggi. Mengurangi turnover dan absensi. Organisasi dengan tingkat engagement tinggi melaporkan tingkat turnover dan absensi yang lebih rendah. Ketiga adalah mendorong inovasi dan perubahan. Employee engagement menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap pekerjaan, sehingga mendorong-dorong ide baru dan keterbukaan terhadap perubahan. Dan terakhir adalah membangun employer branding yang kuat. Karyawan yang puas dan terlibat menjadi duta merek yang positif dan memperkuat reputasi perusahaan. Dampak employee engagement terhadap kinerja organisasi. Employee engagement dapat menaikkan kinerja keseluruhan organisasi. Seberapa aktif mereka dalam kontribusi mereka kepada organisasi akan sangat mempengaruhi hasil akhir organisasi itu sendiri, seperti hasil operasional, efisiensi, efektivitas, dan kemampuan finansial. Suatu organisasi dapat menemukan budaya yang mendorong karyawan agar berbahagia, produktif, dan sukses dengan memberi penekanan pada kebahagiaan karyawan, menciptakan tempat kerja yang menyenangkan, dan memberikan umpan balik serta bantuan yang membangun secara berkala. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang kita gunakan. Eh, Cukup sekian presentasi dari kami mengenai materi employee engagement. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.